Pembalasan setimpal. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar yang sudah terbuka. Bias cahayanya jatuh ke atas tempat tidur, menghangatkan ruangan. Seseorang di bawah selimut menggeliat pelan. Terdengar gumaman pelan dari sana. Dia menggeliat lagi, menarik selimut dan menggulungnya dengan badan. Berguling ke kanan dan ke kiri. Percayalah, ini kebiasaannya dulu ketika tidur sendirian di ruko. Dia mengumpulkan separuh nyawanya dengan cara ini. Dia menguap dan menarik selimut. Kau sudah bangun? Suara Saga di pagi hari yang selalu terdengar lebih kencang dari biasanya. Dan dia menjatuhkan selimutnya ke lantai karena terlonjak kaget. Dia mengambil bantal menutupi dirinya lalu mengintip. Sayang, memanggil dengan suara pelan, memastikan kalau itu benar suaminya. Aku di mana? Di mana aku sekarang? Hei, bukankah aku seharusnya di ruko? Di ruko milikku, dan seharusnya aku sendirian kan? Sudah panik, berusaha mengingat kejadian semalam. Bangun dan bersihkan dirimu sana. Oh iya, baik. Dan dia masih mengintip di balik bantalnya, menyapu ruangan dengan seksama. Jendela kaca, tempat tidur yang besar. Suaminya sedang duduk di sofa memakai jubah handuk, dan dia menggoyangkan kepalanya pelan. Mengingat-ingat kenapa dia bisa ada di tempat ini dan bersama Saga. Ada kejadian apa semalam sampai dia bisa bersama Saga tidur di tempat asing ini? Tidak menemukan jawaban sekeras apapun dia berpikir. Dan dia turun dari tempat tidur. Kamar mandi. Di mana pintunya? Ah, itu dia. Tanpa menoleh atau melirik Saga, dia berjalan cepat menuju kamar mandi. Mengunci pintu. Sekarang dia berdiri di depan cermin, melihat penampilannya. Pakaian yang dia pakai sama persis dengan yang dia pakai saat menghadiri pesta ulang tahun ibu. Pesta ulang tahun yang menyedihkan, yang membuatnya kabur tidak pulang, dan memilih pulang ke ruko. Benar, semalam aku tidur di ruko karena tidak mau melihat Tuan Saga yang menyebalkan itu. Tapi kenapa sekarang aku bahkan bersamanya? Dan dia berusaha membongkar memori di kepalanya, sambil menatap bayangannya dalam cermin. Kira-kira apa yang terjadi semalam? Wajahnya berangsur terlihat pucat di dalam cermin, ketika otaknya telah berhasil merangkai simpul kejadian semalam. Sedikit demi sedikit semua terputar kembali di kepalanya. Kejadian semalam. Tidak! Teriakan keras, sambil ia terkulai terduduk di lantai. Jadi yang semalam itu bukan mimpi. Meraih dinding sebagai pijakan untuk bangun, lalu bersandar di dinding. Ia membenturkan kepalanya sendiri pelan. Bodoh. Bagaimana ini? Apa ini akhir hidupku? Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka secara paksa. Namun karena Dania mengunci pintu, jadi tidak terbuka. Sekarang sudah berganti gedoran keras di pintu. Keluar dalam 10 menit, kalau tidak habis kau. Setelah mengucapkan itu, terdengar langkah kaki Saga menjauh. Bagaimana ini? Bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, bergegas melepaskan baju dan juga mandi. Karena tidak ada baju ganti, dia pun memakai jubah handuk yang tergantung di dinding. Keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. Dia mengintip di balik pintu, mencari di manakah Saga berada. Laki-laki itu sedang duduk di sofa. Di depannya sudah ada makanan terhidang. Aku lapar. Dan dia memandang makanan di meja. Kemarilah, habiskan sarapanmu, kita perlu bicara setelahnya. Menepuk kursi di sebelahnya. Dia mau bicara apa? Setelah kau mengatakan begitu, apa dipikir aku masih bisa makan? Tapi dalam sekejap, jus buah dan sandwich di piring sudah tandas. Lagi-lagi ikutan, bicaramu tidak sesuai perbuatanmu. Kau pasti kelaparan ya? Mengusap saus yang menempel di bibir Dania. Mau makan punyaku? Saga menodorkan miliknya, yang sudah bekas dia gigit. Dania mau menolak, tapi dia urungkan. Dia menganggukkan kepalanya. Aku sudah melakukan kesalahan fatal padanya. Jadi aku harus menjilatnya supaya tidak marah kan? Terima kasih sayang. Karena gelisah dan merasakan cemas semalam di pesta, aku tidak makan dengan baik. Sudah selesai? Sudah kenyang? Ya sayang, terima kasih. Dania sudah mau beringsut dari duduk. Sayang, kita di mana sekarang? Tapi Saga menarik tangan Dania yang baru beranjak dari duduk. Senyum tipis lagi-lagi mengisyaratkan hal buruk akan terjadi. Di mana kita? Apa kau tidak ingat kejadian semalam? Menarik handuk pelan dengan telunjuknya, bahu putih Dania tersibak. Gadis itu merona lalu menariknya lagi, mengembalikan ke posisinya semula. Semalam? Tidak terjadi apa-apa kan semalam? Tapi wajahnya sudah pucat pasi, karena menyadari apa yang telah terjadi semalam. Sayang, apa tidak ada baju yang bisa aku pakai? Baju? Untuk apa? Kau tidak membutuhkannya sekarang? Lagi-lagi menarik handuk dengan telunjuknya sampai bahu Dania terbuka. Kau benar-benar tidak ingat kejadian semalam?
Dania ingin mengembalikan posisi handuk ke tempatnya, tapi tangannya digenggam Saga. Tidak ingat? Saga mengulangi pertanyaannya. Tidak sayang, aku tidak ingat apa-apa. Menggelengkan kepala berulang dengan wajah sepolos mungkin. Ternyata ada untungnya Han merekam kejadian semalam ya. Bisa jadi bukti sikap kurang ajarmu. Tertawa senang melihat wajah panik Dania mendengar kata merekam. Merekam? Berdebah sialan itu, bagaimana bisa kepikiran merekamku sih? Sayang, maafkan aku kalau aku melakukan hal kurang ajar padamu semalam. Memeluk Saga kuat, seperti berkata, aku tidak akan melepasmu walaupun kau mendorongku. Lepaskan aku, kau benar-benar kurang ajar ya. Tidak mau, maafkan aku dulu. Memeluk sambil memohon, membenamkan wajah ke dada Saga dengan tidak tahu malu. Memang apa salahmu? Kau bilang tidak ingat kejadian apa-apa semalam. Menyeringai sambil meraih dagu Dania. Bagaimana ini? Kenapa dia pandai sekali memutarbalikkan keadaan begini? Kalau aku mengaku ingat, aku pasti sudah gila. Habislah aku. Apa aku memukulmu dengan keras? Akhirnya mengaku, siap menerima apapun yang akan terjadi dalam kepasrahan tingkat tinggi. Ternyata kau ingat ya sayang. Intonasi kata yang dibuat sedramatis mungkin untuk mengingatkan Dania kejadian semalam. Saat gadis itu berteriak menuduh Saga memanggil sayang padanya. Aku merinding. Panggilan sayangnya sangat menakutkan. Mau lihat hasil kekurang ajaranmu semalam? Saga melepaskan lilitan handuk di pinggangnya, dan dia ingin memalingkan wajahnya, tapi tangannya sudah menempel di dada Saga yang terbuka. Kau lihat, warna putih dan bidang dada Saga yang biasanya mulus tanpa celah, menyisa beberapa warna merah. Terlihat sekali itu bekas pukulan benda keras. Tanganku yang hina, sekeras apa kau memukulnya sih? Maaf. Dan dia meraba perlahan, menyusuri tubuh Saga. Maafkan aku sayang, tubuh Tuan Saga yang berharga. Maaf, apa itu cukup untuk mengampuni kekurang ajaranmu? Aduh, jadi kau mau apa? Kumohon jangan pukul aku balik. Dan dia pasrah saat Saga menarik tubuhnya, mendorongnya ke atas tempat tidur hingga dia terjembab. Bagaimana kalau aku membalasmu dengan sesuatu yang sepadan? Membuat sekujur tubuhmu merah juga. Menarik handuk, melemparkannya begitu saja ke sudut tempat tidur. Lihat semerah apa ini? Tunjuknya pada dadanya. Bagaimana kalau kita mulai dari sini, sini, dan sini? Menunjuk bagian tubuh Dania dengan jarinya. Habislah aku. Sementara di bagian ruangan yang lain, Han keluar lagi dari kamar Saga, menutup pintu tanpa bersuara. Kembalilah 2 jam lagi kemari. Pak Moon dan staf sekretaris menganggukkan kepala. Entah kenapa mereka paham sekali maksudnya. Han mendengus dan kembali ke kamarnya. Dania kembali terlelap di bawah selimut. Tirai jendela ditarik Saga menghindarkan istrinya terkena sinar matahari. Lalu dia beranjak keluar kamar. Di ruangan terpisah masih dalam satu kamar, Han sedang duduk sambil menyelesaikan pekerjaannya. Dia bangun dari duduk saat Saga muncul, masih mengenakan jubah handuk. Selamat pagi Tuan Muda. Sebenarnya ini sudah siang kan? Kalian bahkan belum makan dengan benar. Apa tidak lapar? Apa sudah kenyang makan cinta? Ini pakaian Anda dan Nona Dania. Han meletakkan tas di atas meja. Taruh saja, dia masih tidur. Menunjuk kamar dengan ekor matanya. Suruh mereka masuk. Saga duduk di sofa. Baik. Selang tidak lama, Han masuk lagi, diikuti oleh Pak Moon dan seorang staf sekretaris. Wanita itu bergumam, pekerjaan melelahkannya kemarin bahkan belum berakhir sampai pagi ini. Han pasti sudah mengatakan kenapa aku memanggil kalian kan? Iya Tuan. Mereka menjawab bersamaan. Han, bawakan aku kopi. Saga sepertinya butuh mengembalikan tenaga dan energinya. Baik Tuan Muda. Setelah Han keluar dari kamar, sekarang mulailah. Kau duluan. Saga menunjuk staf sekretaris yang berdiri di samping Pak Moon. Belum dimulai pun, entah kenapa suasana sudah mencekam. Nona datang tanpa membawa undangan, jadi ketika masuk sepertinya Nona kebingungan, sampai saya bertemu dengannya. Lalu saya membawanya ke ruang tunggu bersama Nona Helena dan Nyonya. Aku hanya menjelaskan semuanya kan. Kumohon Tuan jangan menghukumku. Aku tidak tahu apa-apa mengenai kehidupan rumit Anda. Saya mendengar mereka berbincang dengan akrab pada awalnya. Tapi saat Nyonya mengatakan kalau Nona Helen akan menggantikan Nona Dania, sepertinya suasana semakin tegang. Saga mendengus. Mati aku. Dia baru saja mendengus kan? Tuhan, tolong aku. Tapi Nona Dania menjawab yang membuat Nyonya dan Helena langsung terdiam. Dan mereka tidak bicara apa-apa lagi setelahnya sampai keluar ruangan. Apa yang dikatakan Dania? Nona Dania mengatakan kalau hubungannya dengan Anda sedang sangat baik. Dan mungkin saja dalam waktu dekat kalian akan memiliki anak.
Saga tergelak, membayangkan bagaimana wajah ibunya saat mendengar Dania mengatakan itu. Staf sekretaris melanjutkan penjelasannya tentang kejadian saat pesta berlangsung. Nyonya menggandeng tangan Nyonya Helena, sementara Nona Dania berjalan di belakangnya saat keluar dari ruang tunggu. Sesampainya di aula, Nyonya memperkenalkan Nona Helena sebagai calon menantu sempurna yang dia dambakan untuk mendampingi Anda. Han muncul membawa kopi yang diinginkan Saga. Silakan Tuan. Dia melirik sekretaris yang sedang memberi penjelasan, lalu berdiri di belakang Saga. Posisinya jauh lebih mengintimidasi sebenarnya. Karena beberapa tamu ada yang tahu bahwa Nona Dania adalah istri Anda, maka mulailah mereka bergosip dengan suara keras. Bahkan saya rasa Nona Dania juga mendengarnya. Saga minum beberapa teguk kopinya, mengisyaratkan agar staf sekretaris itu berhenti bicara. Pak Mun, apa ibu masih di rumah? Berani sekali kalau dia sampai tidak pergi. Pagi ini Nona membawa tas pakaiannya. Dia bilang akan pergi menginap di hotel. Sejauh ini hubungan dengan ibunya cukuplah baik. Saga menuruti semua keinginan ibunya jika hanya terkait masalah uang. Tapi dia memang tidak mau ikut campur masalah pribadi ibunya, sama halnya dia tidak mau dicampuri urusan pribadinya. Tapi sepertinya kali ini sikap ibu sudah sangat kelewatan. Saga mengisyaratkan agar staf sekretaris pergi. Wanita itu menganggukkan kepala dan terdengar dia bernafas lega sekali. Kembalilah ke kantor. Han bicara. Baik, Tuan. Wanita itu sudah menutup pintu tanpa bersuara. Han, katakan padanya untuk menghilang dari hadapanku untuk waktu yang lama. Saga yakin, kalau sampai dia bertemu dengan ibunya, dia tidak akan bisa menahan diri. Baik, Tuan Muda. Kalian semua keluarlah. Hari ini aku akan di sini sampai sore. Selesaikan saja urusanmu, Han. Jemput aku nanti sore. Apa kalian mau menghabiskan hari hanya di kamar? Han tidak mau bertanya dan tidak mau memikirkan jawabannya juga. Dia keluar ruangan bersama Pak Mun. Banyak sekali pekerjaan yang harus dia bereskan hari ini. Peresmian Danau Hijau sudah di depan mata. Saatnya mengakhiri perjuangan Helena. Aku bahkan sudah kesal hanya menyebut namanya.